Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rolia Faradisi Widya Putri. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai versi ID model, yaitu di sesi pembelajaran multimedia bermakna menurut model versi ID. Nah, untuk komponen tugas pembelajaran pada versi ID model, ada 6 prinsip multimedia utama, yaitu sequencing principle, physical fidelity principle, training wheel principle, variability principle, collaborative principle, dan completion strategy principle. Kita lihat satu-satu. Untuk sequencing principle, prinsip ini menyatakan bahwa menyajikan informasi menjadi potongan-potongan informasi dari yang paling sederhana ke yang paling kompleks itu sebenarnya lebih baik daripada menyajikannya dalam kompleksitas penuh sekaligus. Untuk physical fidelity principle menyatakan bahwa untuk pembelajar pemula, lingkungan tugas dengan fidelitas tinggi sering berisi detail yang tidak relevan yang dapat merusak pembelajaran sehingga perlu dijauhi. Kemudian, untuk training wheels principle, kita harus memastikan bahwa peserta didik tidak dapat melakukan tindakan yang tidak diperlukan. Kemudian, untuk variability principle, tugas belajar harus cukup berbeda satu dengan yang lain untuk memungkinkan konstruksi skema yang general. Kemudian, untuk collaborative principle, tugas belajar yang kompleks sebaiknya diberikan kepada kelompok dan bukan individu. Kemudian, untuk completion strategy principle, ini adalah pemberian tugas sebaiknya dimulai dengan pemberian contoh, lalu pemberian tugas yang memberikan solusi parsial, lalu memberikan tugas di akhir dengan semua peserta didik menyelesaikan semua tugas tersebut secara mandiri. Kemudian untuk komponen supportive information, terdapat 7 prinsip multimedia utama, yaitu prior knowledge activation principle, multimedia principle, dynamic visualization principle, redundancy principle, coherence principle, self-explanation principle, dan self-pacing principle. Untuk prior knowledge activation principle menyatakan bahwa pembelajaran selanjutnya dapat ditingkatkan jika pengetahuan sebelumnya sudah diaktifkan terlebih dahulu. Kemudian untuk multimedia principle adalah teks dengan gambar itu lebih baik daripada teks saja. Bisa kita lihat contohnya di bawah. Kemudian untuk dynamic visualization principle, secara umum, visualisasi dinamis seperti animasi dan video dapat menjelaskan informasi, konsep, atau proses dengan lebih baik. Kemudian, untuk redundancy principle, penyajian informasi yang berlebihan biasanya memiliki dampak negatif pada pembelajaran, sehingga perlu kita hindari. Kemudian, pada coherence principle, kita perlu meminimaliskan dan jangan berlebihan. Dalam kata lain, detail yang berlebihan, seperti kalimat, gambar, animasi, hingga suara yang berlebihan dan tidak perlu, itu sebenarnya dapat mempersulit proses pembelajaran. Kemudian, untuk self-explanation principle, kita harus melakukan sedemikian pembelajaran sehingga dapat mendorong peserta didik untuk menjelaskan sendiri informasi baru. Sedangkan untuk self-pacing principle, kita harus memberikan kendali kepada pembelajar atas kecepatan instruksi sehingga hal ini dapat memfasilitasi elaborasi dan pemrosesan informasi yang mendalam bagi peserta